kita dapat berkumpul di tempat ini, kita mau memeningkan Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Ini semua karena kebaikan-Mu, ini semua anugerah-Mu Tuhan. Kau pakai setiap yang ada di ruangan ini untuk dapat hidup kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Menyerukan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kau tilik setiap hati kami. Kau tahu kerinduan kami, yaitu menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Kita baca bersama-sama. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Aku beri tepuk tangan buat Tuhan. Begitu sempurna perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Yang merasakan perlindungan Tuhan boleh angkat tangan. Haleluya. Begitu sempurna, amin. Yes. Begitu sempurna, amin. Amen. Haleluya. Baik, kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir ke Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita akan masuk dalam pujian sembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami. Biarlah kami menemukan Engkau di ibadah ini. Biarlah kami mau bersekutu, bertatap muka denganmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya akan silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kemanakah kami mencari
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati. Kemanakah kami berseru? Yesus, Engkaulah badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari jemaat angkat suaramu, kami perlukan keajaiban-Mu. Hanya Kau yang kami perlukan di dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Yesus. Naikkan dengan sungguh kami perlukan. Oh, Yesus, kami perlukan. Tuhan, kami
selalu merindukan Engkau Tuhan. Di setiap nafas hidup kami selalu merindukan-Mu Tuhan, bertahta di dalam hati kami. Yes, Tuhan berjalan terus bersama kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah
Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia buat Haleluya, Haleluya. Yes. Biarlah kami terus merasakan Engkau berjalan di depan kami. Dan kami merasakan sukacita yang begitu besar. Yang bersukacita pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong, yes. Biarlah hidup kita pagi hari ini, nyanyian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sukacita surga di tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelor. terima sukacita Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan tanah yang ayo tangan sama-sama yuk. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Kan peta semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Cita-cita surga nyata Penuhiku. Tepuk tangan buat Tondo. Haleluya. terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Di tengah badan yang bergalon. Terima suka. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan Dan bagi jiwa dapat saksikan kuasa-Nya. taklukkan yang haleluya. Haleluya, hatiku Di dalam hati kami Tuhan. pernah semangat, kan hilang kekuatan. Haleluya. Ayo angkat tangannya sama-sama. Yes. Kau ada dalam hatiku. Cinta surga nyata. Ayo angkat tangannya. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang. Hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Cita surga nyata. Aduh. Ayo coba angkat tangannya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan patah semangat kami. Takkan hilang Ayo angkat tangannya. Haleluya. Haleluya, Haleluya. Cinta surga nyata penuh hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan yuk. Papara, 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 papara,
Sukacita Tuhan nyata di tempat ini, amin. Berikan tos kiri kanannya. Sukacita nyata di tempat ini. Hey. Oleh sebab itu, kita mau bersyukur pagi ini, amin. Haleluya. Boleh lihat tangan jemaat Tuhan yang bersukacita pagi ini? Haleluya. Masih kuat? Masih kuat? Buat Tuhan pasti kuat. Amin. Ayo angkat tangannya sama-sama. Tanganku. Ayo tanganku. Tanganku. Angkat
Angkat dong suaranya. Mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku, ayo lompat dong. Lompat. Ini buat Tuhan. Sekali lagi, tanganku, tanganku. Tanganku, ini Tuhan. Anak-anakmu pagi hari ini. Mensyukuri yang kau beri. Kakiku, melompat yuk. Haleluya. Ayo sama-sama ya, haleluya. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasa untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 na. Na, 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 na. Ya. Berikan sekali lagi buat tangan buat Tuhan yuk. Tuhan sangat baik, amin. Siapa yang baik? Siapa yang baik? Haleluya. Sebelum duduk, tos kiri kanannya. Tuhan Yesus baik. Yes. Yang sudah kompak, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu. Tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah. Sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan,
doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi. Bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Saya undang hambanya. Akan ku takut asal Kau di dekatku, selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi
Inilah pujian kami, ya Bapa. Firman-Mu pelita bagi jalan kami. Kaulah yang menuntun, membimbing setiap kami. Biarlah firman-Mu terus tanamkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Tibalah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh terbatas ini. Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu. Hikmat-Mu Kau nyatakan kepada hamba-Mu. Sungguh kami merindukan firman-Mu. Kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang kasih. Bagaimana pagi hari ini? Ya, luar biasa ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan sangat baik. Dia selama-lamanya Allah yang sungguh-sungguh sangat baik. Ya, berjumpa lagi dengan saya Aliudin bin Zainul Abidin. Saya dari Nanggro Aceh Darussalam. Yang sudah kenal saya sudah tidak asing lagi ya, karena ada beberapa kali saya hadir di Balikpapan beberapa tahun lalu. Hari ini saya datang, ya berjumpa lagi dengan Bapak Ibu yang kekasih. Saya Aliudin dari Aceh. Kalau ada, karena orang percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Mari kita perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ayat 258. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Begitu hangatnya, begitu semangatnya, seperti dibasuh dengan air dingin, air es yang sangat dingin. Yesus katakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, Yesus, tidak dapat meletakkan kepalanya. Kebetulan saya seorang penginjil yang sangat sederhana. Pelosok, desa, kampung-kampung. Saya kuasai sekali Kalimantan. Apalagi Kalimantan Timur kita di Balikpapan. Saya tahu Penajam, saya tahu Petung, saya tahu Batu Kajang, saya tahu Tanjung, saya tahu Pelihari, saya tahu Batu Licin. Saya tahu Banjarmasin, saya tahu Tanah Grogot, apalagi saya tahu Samarinda, saya Samarinda. Saya tahu Kutai Barat di sana saya tahu. Saya tahu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Saya tahu suku Dayak, Dayak Ingau, Dayak Tunjung, Dayak Kenyah, Dayak Iban, Dayak Punan, Dayak saya tahu. Sampai ke Malaysia, Sarawak, Sabah, Kuching, Sarawak, Sabah, Bintulu, Seriaman, Kota Kinabalu. Saya tahu Semenanjung Malaysia, mulai Penang, tentunya Johor Bahru, Penang, Kuala Lumpur, Kedah, Alor-Star, Perlis, Langkawi, Pulau Kecil, Hajai, Yala, Bangkok, Thailand, Taiwan, Manila, Filipina, saya tahu. Yang orang timur sini saya tahu timur.
Tambua, Tetun, Betun, Los Palos, Dili, Alor, saya tahu sampai ke Dili, Timur Leste. Yang orang Jawa, saya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Untung tidak ada Jawa Selatan. Saya tahu bahasa Jawa, aku iso ngomong Jawa, walaupun Jawanya nyasarin ku, tapi aku ngerti. Yang orang Sunda abdi tetiasa ngomong Sunda sok. Saya tidak tahu kakak orang apa. Ya? Kakak kulit hitam sama dengan beta. Dari mana? Dari mana? Tapi suku apa? Kupang kok. Dong bilang beta sabu. Saya tahu bahasa Timur. Tahun lalu saya berjumpa dengan Ezra Soru. Seharusnya ketemu dengan Mel Atok karena saya sibuk, beliau sibuk. Bapak Jokowi sibuk, tapi Bapak Ibu cari Bapak Jokowi gampang. Tapi cari saya sangat susah sekali. Kalau saya tidak bilang iya, orang itu tidak jumpa dengan saya. Berapa banyak orang ingin berjumpa dengan saya, tapi sulit sekali. Ada yang bilang Pak Aliudin sombong, bukan saya sombong, harus janjian baik-baik sama saya. Saya tahu itu Ambon, Seram, Masohi, Tual, Pulau Buru, Saparua, Ternate, Tidore, bulan November kemarin saya di sana. Apalagi Papua, saya beta pikir kakak Papua. Rupanya Kupang kok. Papua, Sorong, Jayapura, Yaogi, Mobiak, Manuwari, Woropen, Merauke, gunung-gunung, lembah-lembah saya masuk. Papua Nugini, Montagen, Hagen, Tari, Mindi, Lei sampai arah Port Moresby saya masuk. Batam, Bintan, Bulu, Bertam, Karimun, Pulau Penyengat, pulau-pulau kecil saya masuk. Pulau Mentawai, Pulau Sibirut, Pulau Sikakap, pulau-pulau kecil-kecil saya masuk. Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, Boston, California saya masuk. Saya ini hamba Tuhan yang aneh tapi nyata. Saya gagah hari ini. Pakai dasi, pakai baju, keren. Kalau Bapak Ibu lihat hidup saya hari-hari, saya hamba Tuhan yang sangat-sangat sederhana. Hari ini sedikit ganteng saya. Walaupun bajunya mereknya Casio. Tahu Bapak Ibu Casio? Dikasih orang. Saya sangat sederhana, apalagi isi saya. Isi saya beli baju 5.000. Saya beli yang second. Saya tidak berani beli yang digantung-gantung, itu mahal 25.000. Kadang-kadang bisa 30.000. Saya beli di keranjang 5.000. Saya beli 5 potong, 6 potong. Apa kata istri saya? Makasih Pak. Belum tahu dia kalau itu 5.000. Makanya saya bersyukur punya istri yang sangat sederhana. Dia tidak minta Pak itu roti Ziko, Pak itu reki dan King Donut, Pak itu Pizza Hut. Tidak. Apa yang diminta? Pak ada bakso pentol. Bakso pentol di pinggir jalan saya kasih 5.000. Makasih Pak. Dia makan. Belum tentu saya makan itu. Kalau terpaksa baru saya makan. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, saya ini hamba Tuhan yang sangat sederhana. Dan tidak pernah pulang. Enggak pulang. Kayak Bang Tuyip. 1 kali lebaran enggak pulang. 3 kali lebaran Bang Tuyip enggak pulang. Enggak pulang. Kenapa saya tidak pernah pulang? Karena tidak ada rumahnya. Jangankan rumah, 1 jendelanya saya tidak punya. Apalagi 1 tiangnya. Makanya berbahagialah engkau yang punya rumah. Jangankan sepeda motor, helmnya saya tidak punya.
pendeta-pendeta melihat kesaksian saya. Luar biasa pendeta Aliudin, sama seperti Yesus. Tidak dapat meletakkan kepalanya. Itu pengertian yang salah. Siapapun Anda yang mendengarkan suara saya, itulah pengertian salah. Saya beritahu, Yesus bisa tidur di rumah mamanya. Yesus bisa tidur di rumah saudaranya. Yesus bisa tidur di rumah bibi pamannya. Saya tidak bisa tidur di rumah saya. Saya tidak bisa tidur di rumah saudara saya. Yesus bisa tidur di rumah muridnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus bisa tidur di mana-mana. Berarti pengertian itu salah. Yang Yesus maksud di ayat ini, Yesus anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Apa yang Yesus maksud? Bersikap tegas dengan dunia. Dunia bukan rumah kita. Dunia bukan tempat tinggal kita. Makanya siapapun engkau yang mendengarkan suara saya ini, jangan engkau mencintai dunia. Dunia akan habis. Dunia akan lenyap. Dunia akan sirna. Cintailah Tuhan. Amin. Poin kedua kita lihat. Kita lihat ayat yang ke-59. Lalu ia berkata kepada seorang lain. Ini Yesus. Dia berkata kepada seorang lain. Apa kata Yesus? Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan siapa? Bapakku. Ini Yesus akan mengurus murid-muridnya. Dia akan mengutus pengikut-pengikutnya dua orang ke banyak tempat. Tetapi orang ini mengatakan, izinkan aku menguburkan bapakku, mamaku, keluargaku, saudaraku, kekasihku. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Amin. Tidak ada waktu menunggu orang tersebut. Karena kebiasaan tradisi orang Yahudi, kalau keluarganya mati, bisa nangis duka 7 hari. Lalu dia diam, lapar, dia makan, dia tertawa, datang lagi saudara yang lain. Lalu tertawa lah, datang lagi keluarga yang lain. Terus begitu. Tidak ada waktu menunggu orang tersebut. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saya alami dalam hidup saya. Terus saya kunjungi mama saya. Saya berdoa dengan Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang baik. Hari ini cabut nyawa mamaku. Lebih cepat, lebih bagus. Biasa hamba Tuhan kan tidak begitu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Sembuh. Saya bilang, Tuhan cabut nyawanya lebih cepat, lebih bagus. Lalu saya datangi kakak saya. Kakak minta maaf. Kakak saya datang dari Amerika. Namanya Fatimah Zora. Kakak saya namanya Fatimah Zora. Dia juga sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Dia bilang sama saya, Ali, gimana Ali? Sudah 2 minggu lebih mama belum mati. Sudah 3 minggu. Udah kakak. Percaya aja. Bagaimana aku bisa dimarahin sama bosku? Aku dikasih waktu 1 bulan. Tapi sudah 3 minggu mama belum mati. Udah kak, tenang aja. Sebelum 1 bulan,
pasti mama dipanggil oleh Tuhan. Karena saya sudah berdoa. Kau sudah tahu kau. Percaya kakak. Minta maaf. Aku pulang ke Jakarta. Kenapa kau pulang? Aku sudah 3 minggu. Kau baru 4 hari. Aku sudah 3 minggu di sini. Udah kak. Kakak tahu siapa aku. Aku hamba Tuhan. Aku pendeta. Saya tinggalkan bapak mama saya. Saya tinggalkan keluarga saya. Saya tidak mau lihat mama saya mati di hadapan saya. Biarlah kakak saya menguburkan bisa. Paman bibi saya bisa. Saudara-saudara saya bisa. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi saya harap Bapak Ibu jangan lakukan seperti yang saya lakukan. Ini kasus. Orang Malaysia bilang case, ini case, kasus. Saya pulang. Begitu saya pulang, esok hari ditelepon, Ali. Iya bagaimana? Adik saya telepon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati saya, yes, mama saya mati. Tiba-tiba beberapa menit, saya terharu. Saya dilahirkan, saya dibesarkan. Saya menangis, saya sedih. Mama saya mati. Beberapa hari saya larut. Saya diam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kakak saya ribuan dolar dihabiskan. Rumah sakit dikasih kamar nomor 1. Waktu itu tidak ada BPJS. Dia keluarkan uang ribuan dolar. Dia bersihkan. Dia rawat mama saya. Tapi begitu dia mati, kau orang kafir sana. Begitu sedihnya kakak saya. Dan itulah yang saya akan hadapi. Tapi saya itu akan terjadi dalam hidup saya. Makanya biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan semangat ayat ini? Bersikap tegas dengan tradisi. Tradisi. Budaya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah. Mungkin kebodohan. Mungkin kelalaianmu. Mungkin kemalasan-kemalasanmu. Firman Tuhan katakan orang malas jangan diberi makan. Tradisi kebiasaan. Saya tidak tahu engkau suku apa di sini. Engkau suku apa, orang apa, saya tidak tahu. Yang saya tahu kita berbeda-beda di sini. Saya orang Aceh. Ada suku Batak. Tapi saya mau tanya, ada orang Batak di sini bisa angkat tangan? Horas. Boru apa, Ibu? Parangin-angin. Saya diangkat si Manjuntak, si Tombuk dari Tapahan, Baligi nomor 10 onom. Saya nomor 16. Jadi saya tahu Batak. Minta maaf Ibu ya. Minta maaf, saya yakin dan percaya Ibu ini tidak tahu, tidak terlalu tahu Batak. Yakin sekali saya. Saya tahu Siantar, Toba, Samosir, Borbor, Porsea, Baligi. Saya tahu seluruh tanah Batak. Sampai gunung-gunung saya. Saya baptis orang di Pulau Samosir 12 orang. Pulau Samosir keliling gunung-gunung, lembah-lembah, saya hadir di sana. Orang Batak kalau kejumpa, ala kita dong. Saya bilang ala kita, si Manjuntak. Wah, itu tradisi yang sangat baik. Kebersamaan. Dia menghargai, apalagi kalau sudah mengatur silsilah. Orang Batak bilang marturumbo. Sudah luar biasa itu. Ada orang Toraja di sini. Orang Toraja. Oh iya, saya ingat Ibu orang Toraja. Kure Sumanga. Saya yakin mereka orang Toraja. Mereka tidak tahu semua Toraja. Saya tahu Makalem
sangat menghargai kebersamaan. Mungkin di Indonesia ini adat yang paling unggul nomor 1 sampai saat hari ini itulah Toraja. Kebersamaan, gotong royong, bersama-sama, menghargai, menghormati. Itulah adat yang sungguh luar biasa. Tetapi kadang-kadang ada adat kebiasaan yang salah. Datang ke kuburan dia tanya, Ma, tanah yang di sana mama bapak sudah kasih aku kan. Tapi sudah diambil sama dia, Ma. Tolonglah aku, Ma. Dan mamanya menjawab, ya anakku, apa gak bingung itu? Sekali lagi bersikap tegas dengan tradisi budaya yang salah. Keluarga saya, bapak saya tahu tiap hari minum kopi. Tiba-tiba dia mati dikasih Coca-Cola. Belum pernah saya lihat dia minum Coca-Cola. Apalagi teh botol dikasih, tidak mungkin dimakan itu. Kadang-kadang dikasih 1 ekor ayam dipanggang, nggak mungkin dia makan. Tapi kalau bapak ibu kasih saya makan. Biar B1, B2, B16, B17 saya makan. Dulu haram, sekarang harum. Kalau bapak ibu tidak percaya, lihat aja di YouTube saya masak itu, benda-benda saya masak. Sekali lagi poin kedua, bersikap tegas dengan tradisi, budaya, kebiasaan yang salah. Tidak ada waktu Yesus menunggu orang tersebut menguburkan bapaknya, mengikuti tradisi budaya yang salah. Langkah baiknya kalau kita orang tua keluarga kita mati, kita hadir. Memang, tapi saya mau jelaskan hari ini, bersikap tegas dengan tradisi budaya yang salah. Saya hadir di Papua sampai gunung-gunung. Di pegunungan sana ada Wamena, orang Wamena, suku Wamena kalau mati dia potong jarinya 1. Mati mamanya 2. Mati istrinya 1. Mati anaknya 2. Kurang tangannya. Itulah tradisi yang salah. Saya tidak tahu tradisi, kebiasaan, kemalasanmu, kebodohan. Jalani hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita lihat ayat yang selanjutnya 61. Dan seorang lain lagi berkata, ini seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 62, tetapi Yesus berkata setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang. Apa dikatakan? Tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Tidak layak. Kita lihat Lukas pasal yang ke-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang kekasih. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Apa kata Yesus? Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Lihat, membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan. Bahkan nyawanya sendiri. Ia tidak dapat menjadi muridku. Saya potong. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat memikul salib. Berarti ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tidak dapat menjadi muridku. Yang ke-33 saya potong. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tadi membenci bapaknya ibunya, membenci dalam bahasa asli ditulis misio.
Misio itu artinya tidak mempedulikan, tidak peduli, bersikap tidak peduli, tidak terlalu menghiraukan, lebih mengutamakan Yesus. Dan dikatakan tidak dapat, dalam bahasa asli dipakai ukdunatai. Ukdunatai, tidak ada kuasa, tidak ada power, bukan dunamis. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8, jika Roh Kudus turun dalam hidupmu, kuasa Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka ada kuasa, ada power, ada dunamis. Memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi barang siapa lebih mengasihi bapaknya, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dia tidak dapat. Barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak dapat. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tidak dapat. Ukdunatai, dia tidak punya kuasa, dia tidak punya wibawa ilahi. Siapapun Anda yang mendengarkan suara saya, pesan hari ini, sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, berarti ada harga yang harus dibayar. Maka dia bilang, raja manakah sebelum berperang? Bangsa manakah membangun? Seseorang membangun kalau dia tidak mempersiapkan harga anggarannya. Dengan kata lain, sebelum engkau mengambil keputusan hidupmu benar-benar dengan Tuhan, mari kau persiapkan, mari kau perhitungkan, ada harga yang harus dibayar. Salib. Injil ini tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah. Injil tidak pernah menjanjikan tidak ada persoalan. Tapi Injil menjanjikan, aku akan menyertai. Tuhan akan menyertai. Makanya saya sangat percaya dengan Tuhan. Kemana dan dimanapun saya melangkah, saya berjalan, Tuhan menyertai hidup saya. Saya bisa pastikan kepada Bapak Ibu, tidak ada rumah saya, tidak ada jendelanya, tidak ada sepeda motor, tapi anak saya bisa sarjana dengan baik. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Saya tutup dengan kesaksian saya. ATM saya di kantong ada 4. Jangan-jangan Bapak Ibu ATM-nya cuma 2. Atau jangan-jangan cuma 1. Saya ATM saya 4. Tapi kadang-kadang tarik 300.000. Tarik 500.000. Enggak keluar. Untuk apa punya ATM 4? Lebih baik gak usah punya ATM di bawah bantal keluar. Tapi apakah menciutkan semangat saya melayani Tuhan? Bagi Tuhan, bagi saya, apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selamanya. Tuhan kirim saya ke banyak tempat, kadang-kadang tidak masuk akal saya. Itulah mengatakan Tuhan Allah Immanuel. Saya sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk dengan saya. Sekarang Tuhan kasih saya rumah, jendelanya banyak Bapak Ibu. Betul. Nanti Bapak Ibu yang mau ke Bali, yang kenal dengan saya, tapi silahkan. Sudah ada jendelanya. Sudah ada sepeda motor. Sudah ada mobilnya. Betul Bapak Ibu, saya tidak bohong. Jangan Bapak Ibu pikir saya bohong ini. Ada warna putih, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna biru. Tapi yang ini sedikit saya agak melecehkan sedikit. Belum lagi yang di showroom sampai sekarang saya belum ambil. Saya hanya mau kasih tahu Bapak Ibu. Sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus,
bersikap tegas dengan dunia. Jangan engkau mencintai dunia. Bersikap tegas dengan tradisi, kebiasaan, budaya yang salah. Tapi budaya yang bagus tetap kau jalani. Kemalasanmu, kebodohanmu, kelalaianmu. Bersikap tegas dengan apa yang kita tinggalkan. Kita tidak dapat meraih lagi. Kita akan mengaju, kita akan melangkah, terus melangkah. Jalani padang gurunmu, kesulitanmu, penderitaanmu, kegagalanmu, sakit penyakitmu bersama dengan Tuhan. Biarlah lewat masalahmu, persoalanmu, sakit penyakitmu, engkau dapat melihat Tuhan. Tuhan Allah Immanuel. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan begitu. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Immanuel. Immanuel. Tahu lagu ini ya? Immanuel. Nyanyikan lagu ini menjadi doamu. Saya tidak tahu apa masalahmu. Saya tidak tahu apa persoalan dalam hidupmu. Nyanyikanlah, tuangkanlah isi hatimu lewat lagu ini. Mungkin engkau tidak tahu menyanyikan lagu ini. Hari ini ikut-ikut aja. Serahkan, buka hatimu lebih luas, lebih lebar, lebih dalam. Maka seluas lebar dan sedalam itulah Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menjamahmu. Katakan Immanuel. Katakan Immanuel. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Inilah ungkapan arti kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang menuntun, Allah yang memimpin. Tuntun terus, bimbing terus kami. Arahkan hati dan pikiran kami untuk tidak terlalu mencintai dunia. Kami lebih mencintai Engkau. Kami lebih mencintai Engkau Bapa. Biarlah lewat kekuatan Roh-Mu yang kudus mengajar kami, menuntun, membimbing kami, bahkan memberi peka kepada kami untuk kami menyadari Engkau Tuhan Allah Immanuel yang berjalan dalam rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, cucu kami, yang berjalan dalam mata pencarian pekerjaan usaha kami. Dijauhkan setiap kami dari kutuk-kutuk kemiskinan. Dijauhkan kami dari kerugian, datangkan keuntungan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat daripada Tuhan mengalir tercurah buat kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah Immanuel.
Allah yang terus menuntun, membimbing setiap kami tanpa terkecuali. Semua hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Yang susah kau hibur, yang putus asa kau buka jalan, yang gundah gulana engkau jawaban, yang sakit engkau sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Hamba-Mu hari ini sudah berbicara. Biarlah engkau Tuhan terus berbicara kepada setiap kami tanpa terkecuali. Tua, muda, kanak-kanak pun diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah menebus kutuk-kutuk dosa. Kutuk-kutuk belenggu dosa. Kutuk-kutuk kemiskinan. Kutuk-kutuk sakit penyakit. Kutuk-kutuk segala kutuk. Dan ditanggung oleh Yesus. Darahnya tercurah di kayu salib. Terima kasih Bapa, kau berikan Yesus kepada kami. Kami percaya dengan iman kami, Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah, memberi kemenangan, memberi sukacita. Kami merdeka, kami dilepaskan. Kami percaya dengan iman kami, Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi soleh-solehnya kami yang percaya, dan mencurahkan rohnya yang kudus, yang kami imani, yang kami percayai, yang kami rasakan lewat kekuatan rohmu yang ada di dalam roh kami, yang ada dalam jiwa kami. Kami yakin dan percaya Engkau terus memuaskan kami, meneguhkan iman percaya kami. Teringatlah kami dengan sanak famili, keluarga kami yang belum percaya dengan Engkau Tuhan. Turunlah belas kasihan-Mu kepada mereka, jamah mereka. Teringat kami dengan sanak famili keluarga kami, jikalau ada yang undur kepada Engkau, tariklah dengan kuasa. Turunlah belas kasihan-Mu, jamah keluarga kami, sentuhlah keluarga kami yang terpuruk, yang susah, yang gundah gulana, yang dalam persoalan masalah. Kau turun kepada mereka, turunlah belas kasihan-Mu. Kami mewakili keluarga kami, jamah mereka. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau Tuhan terus berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan suara hamba-Mu. Dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya persilakan kembali duduk. Terima kasih Pak Alihudin. Dari Sabang sampai Merauke sudah dikunjungi, haleluya. Kita masih di tengah Kalimantan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk misi di gereja kita ini. Kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan ini menjadi rema bagi kami semua. Dan kami bisa dengar-dengar dengan baik Tuhan dan bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan. Dan sesaat lagi kami memberikan persembahan untuk misi di tempat ini Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan berikan pengumuman yang pertama adalah Bapak Ibu untuk persembahan, yang persembahan umum dan perpuluhan Bapak Ibu, ada amplop setiap datang, itu di depan ada aser. Nah itu amplopnya dimasukkan di kotak di belakang karena itu tidak dijalankan melalui kantong-kantong persembahan. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan dalam kotak setelah ibadah juga boleh atau baru masuk ke ruang ibadah. Itu untuk amplop yang berwarna ungu. Dan persembahan perpuluhan ataupun Bapak Ibu juga mau pakai kris juga bisa ya, kiris. Silakan di bangku-bangku tuh ada atau di kotak persembahan juga ada krisnya di situ, nanti bisa
langsung di scan aja di situ Bapak Ibu ya. Dan itu untuk persembahan kita, dan saya ucapkan selamat datang bagi Bapak atau Mas-mas ini ya di belakangnya ya. Oh, tapi dia dari Medan, dia dari Batak. Horas, nggak tahu kalau sebelahnya dari mana. Tadi nggak angkat tangan soalnya, jadi Toraja kita sama. Iya, ya saya ucapkan selamat datang beribadah bagi Bapak Ibu juga mungkin yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, kalau belum ada tempat beribadah yang tetap, kami mengundang untuk bisa datang kembali di minggu depan. Ya, dan kalau mau bertetap ibadah di sini bisa hubungin saya untuk saya masukkan ke dalam grup di gereja ini. Terima kasih ya, Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu lagi yang pastinya. Haleluya. Ya, dan pengumuman berikutnya Bapak Ibu, kita setiap hari ada doa pagi jam 7 sampai jam 8 via Zoom Bapak Ibu ya. Via Zoom di mana nanti akan diumumkan di grup kita setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8. Dan hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga itu ada ibadah kul Bapak Ibu ya. Ada ibadah kul yang Bapak Ibu juga bisa hadiri, yang belum ibadah kul segera masuk ke dalam kul. Dan kemudian hari Jumat ada doa malam di tempat ini juga jam 7:30 malam Bapak Ibu ya. Kemudian dilanjutkan dengan untuk latihan ibadah hari Minggu. Ya, jadi Bapak Ibu yang juga mau pelayanan mungkin bisa hadir untuk melihat juga seperti apa ya untuk latihannya. Jadi enggak hanya di hari Minggu saja. Ada banyak rangkaian kegiatannya ya Bapak Ibu yang harus diikuti. Haleluya, itu pengumumannya. Dan minggu depan kita kembali beribadah bersama-sama di minggu ke-5 Bapak Ibu ya. Kita ajak keluarga dan teman-teman lagi untuk kita beribadah bersama-sama. Itu saja pengumuman dari saya. Sudah tidak ada lagi, maka saya kembalikan ke WL, silakan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Boleh melambaikan tangannya yang bersukacita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Ayo semangat mengatakan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan, tidak ada yang lain. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk kami bisa beribadah. Kau beri kesempatan kami memuji, menyembah nama-Mu, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan. Juga Kau memberikan kesempatan kami duduk diam, beri telinga kami, telinga seorang murid untuk diajar, mendengarkan kesaksian, mendengarkan pekerjaan-Mu yang dahsyat melalui Pak Liudin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Pak Liudin, Kau memberkati istri, Kau memberkati anak-anak mereka, Kau memberkati cucunya, Kau memberkati pelayanannya, dimanapun Pak Liudin dipanggil Tuhan. Kemanapun Pak Liudin memberitakan kebenaran-Mu, penyertaan-Mu sempurna seperti yang sudah diberitakan Tuhan. Kesaksian-kesaksian luar biasa terus mengikutinya Tuhan. Dan nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Berkati Pak Liudin Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kemanapun Pak Liudin, Allah Immanuel tuh menyertai.
Demikian juga setiap kami kemanapun kami pergi, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau memberkati hamba-Hambamu yang lain dari gereja ini yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Baik di sekolah-sekolah, baik di pelayanan-pelayanan, baik dipanggil untuk memberitakan dan memberi kesaksian. Baik dimanapun mereka berada, kami percaya penyertaan-Mu pun sempurna. Nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Dan biarlah gereja ini, semua kami yang kalau memberitakan kebenaran-Mu, biarlah kami semakin kecil di hadapan-Mu dan Engkau yang semakin besar. Yesus Kristus yang semakin besar. Biarlah kami yang semakin di belakang, Engkau yang semakin di depan Tuhan. Nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai kota laut, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lawatan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Kemuliaan-Mu ada atas Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, bagimu Yesus. Pakai hamba-Hambamu semuanya, tak terkecuali yang memberitakan kebaikan-Mu, yang memberitakan kebesaran-Mu, yang menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Hambamu ini Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati juga pemerintahan ini Tuhan. Pemerintahan daripada-Mu. Baiklah Tuhan, pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi, Bapak Presiden Jokowi, sampai RT dimanapun berada. Biarlah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati pemilu yang akan berlangsung di 2024 Tuhan. Damai sejahtera daripada-Mu mengambil seluruhnya. Mengambil alih seluruhnya Tuhan. Kami konsentrasi pilpres yang ada Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu sempurna adanya. Dan presiden yang terpilih adalah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita. Katakan shalom untuk Balikpapan. Shalom Balikpapan. Damai sejahtera sukacita atas Balikpapan. Kami memberkati tanahnya. Kami memberkati udaranya. Kami memberkati airnya. Kami memberkati wali kota Pak Rahmat Masud. Kami memberkati jajarannya. Kami beribadah di Balikpapan. Kami memberitakan Injil di Balikpapan. Kami melayani Tuhan di Balikpapan. Kami bekerja di Balikpapan. Kami berkeluarga di Balikpapan. Kami menempuh pendidikan juga di Balikpapan Tuhan. Damai sejahtera sukacita ada di Balikpapan kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati gereja ini. Kami memberkati, kami percaya Tuhan. Gereja ini biarlah terus memberitakan kebenaran-Mu. Biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memakai gereja ini. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan mempunyai motivasi yang baik murni untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Hambamu, jemaat-Mu Tuhan yang dalam kesakitan sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat-Mu yang ikut ibadah, baik yang online hari ini, baik yang onsite hari ini, berkat-Mu sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pembangunan yang ada, kekurangan bayar yang ada, kami meminta hanya kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Yehova Jireh itu Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapak, kami percaya pada waktunya akan sempurna pembayaran kami. Pakai setiap kami yang akan memberikan persembahan kami untuk pembangunan, kami memberikannya dengan sukacita. Kami percaya pemberian kami Engkau terima sebagai kebenaran Tuhan. Pada waktunya Tuhan, kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang kami andalkan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Di depan kami ada makanan minuman. Sucikan sebelum kami makannya. Menjadi kesehatan, kekuatan buat kami. Dan minggu depan kami akan beribadah dengan sukacita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dari Allah Roh Kudus,
Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkati apapun yang dibuat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan naik terus dan tidak menjadi turun. Dan dengar ini, tidak sakit-sakitan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub menjadi bagianmu seumur hidupmu sampai Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, dan jangan lupa salam-salaman. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dialah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab lamaku baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia.